warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan kali ini juga kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan perkuliahan online. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya di akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini juga saya, Eva Paujiah, beserta rekan saya Intan Fadilah dan Mita Dewi Purnamasari diberikan kesempatan untuk memaparkan materi perkuliahan online tentang pembelajaran sains tema bumi dan jagat raya, tema biologi, tema sains, dan tema teknologi. Selanjutnya, saya akan memaparkan materinya. Teman-teman, selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya Eva Paujiah dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran sains, tema bumi dan jagat raya, tema biologi, tema sains, dan teknologi. Berikut pembahasannya. Selanjutnya, konsep dasar bumi dan jagat raya. Pengertian bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari dan tempat manusia hidup. Bumi adalah planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya. Bumi tersusun atas beberapa lapisan bumi, bahan-bahan material pembentuk bumi, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu dunia. Bentuk permukaan bumi berbeda-beda, mulai dari daratan, lautan, pegunungan, perbukitan, danau, lembah, dan sebagainya. Bumi melakukan perputaran pada porosnya, yaitu rotasi, dan bergerak mengelilingi matahari, yaitu revolusi, sebagai pusat sistem tata surya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya siang, malam, dan pasang surut air laut. Oleh karena itu, proses terbentuknya bumi tidak terlepas dari proses terbentuknya tata surya. Selanjutnya, pengertian jagat raya. Jagat raya didefinisikan secara sederhana adalah segala yang terdapat di langit dan di bumi, seperti bumi, bintang-bintang, dan sistem tata surya lainnya. Jadi, merupakan lingkungan kehidupan seluruh atau semesta alam. Beberapa teori tentang terjadinya jagat raya adalah sebagai berikut. Poin A. Teori jagat raya mengembang. Teori ini dikemukakan oleh Hubble yang menjelaskan bahwa galaksi-galaksi bergerak saling menjauhi, yang berarti jagat raya mengembang menjadi lebih luas. Teori B. Teori ledakan besar. Teori ini menjelaskan bahwa dahulu kala galaksi-galaksi pernah saling berdekatan dan berasal dari massa tunggal. Kemudian dalam keadaan massa tunggal, jagat raya menyimpan suhu dan energi sangat besar. Besarnya energi dan tingginya suhu tersebut menimbulkan ledakan besar yang menghancurkan massa tunggal sehingga terpisah menjadi serpihan-serpihan sebagai awal jagat raya. Poin C. Teori keadaan tetap. Teori ini dipelopori oleh Fred Hoyle. Di dalam teori ini dijelaskan pula bahwa jagat raya tetap keadaannya dan akan selalu tampak sama. Menurut Stephen Hawking mengatakan bahwa materi yang mengisi ruang dan berupa materi baru bersifat memancar sehingga keadaan jagat raya selalu mengalami perubahan. Nah, ini contoh dari jagat raya yaitu susunan tata surya, planet-planet. Selanjutnya, ada pun beberapa anggapan mengenai jagat raya, yaitu ada 3. Anggapan antroposentris yang menyatakan bahwa manusia merupakan pusat segalanya. Yang kedua, anggapan geosentris. Anggapan ini menyatakan bahwa bumi merupakan pusat alam semesta dan pusat segala kekuatan. Benda langit lainnya bergerak mengelilingi bumi. Anggapan ketiga yaitu heliosentris, menyatakan bahwa matahari merupakan pusat jagat raya. Dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik kematangan dan kesiapan anak pada masa usia dini, maka beberapa konsep dasar dan pengungkapan tentang bumi dan jagat raya yang dapat diberikan kepada mereka diantaranya yaitu ada contoh
Di sini perbedaan iklim. Selanjutnya contoh perbedaan cuaca. Nah, dan ini ada contoh luar angkasa. Jadi di luar angkasa itu ada apa aja? Roket, satelit, astronot. Selanjutnya ada contoh pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu terdiri dari 3 pencemaran: pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Selanjutnya ada keterampilan proses yang dituntut atau dikembangkan. 1. Keterampilan mengamati. 2. Keterampilan mengelompokkan. 3. Keterampilan mengkomunikasikan. 4. Keterampilan menggunakan angka atau hitungan. 5. Keterampilan menyimpulkan. 6. Keterampilan memprediksi atau memperkirakan. Selanjutnya ada strategi atau metode pembelajaran. 1. Pengembangan sudut area belajar yang fokusnya bumi dan jagat raya. 2. Pembuatan bulletin board di sekolah. 3. Menggunakan metode berbasis discovery, menjelajah atau menyelidiki dan eksplorasi objek dan keadaan. 4. Permainan sains terkait bumi dan jagat raya. 5. Melalui kunjungan lapangan field trip. Ruang lingkup materi pembelajaran. Ruang lingkup materi pembelajaran materi yang terkait dengan atmosfer, bumi, dan cuaca. Materi yang terkait dengan dunia luar bumi. Selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Intan Fadilah. Baik, terima kasih Teh Eva Fauzia. Saya di sini Intan Fadilah akan melanjutkan pembahasan berikutnya dengan tema biologi. Tema biologi. Pembelajaran sains terkait bidang biologi. Di sini pembahasannya adalah konsep dasar biologi. Nah, biologi sering disebut juga sebagai ilmu hayati atau ilmu yang mengungkapkan tentang kehidupan dari organisme hidup. Biologi adalah ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, sejumlah konsep dasar yang dapat diperkenalkan kepada anak usia dini dengan pengembangannya yang disesuaikan dengan karakteristik dan tahapan perkembangan anak itu sendiri, diantaranya adalah perbedaan benda hidup dengan benda mati. Nah, meliputi tumbuhan dan binatang sebagai benda yang hidup. Makhluk hidup dapat berkembang biak dengan berbagai cara. Lalu, pengaruh lingkungan terhadap kehidupan. Dalam contoh gambar ini adalah suatu pencemaran lingkungan udara yang dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Lalu pengenalan organ tubuh manusia, seperti jenis, jumlah, ciri-ciri, dan juga lokasi serta fungsi-fungsinya. Nah, dalam keterampilan proses untuk memahami biologi, sejalan dengan konsep dasar yang dapat dikenalkan, maka sejumlah keterampilan proses yang sebaiknya dikuasai anak terkait dengan penugasan sains bidang biologi diantaranya adalah keterampilan mengamati, keterampilan mengelompokkan, keterampilan berkomunikasi, keterampilan menyimpulkan, keterampilan memperkirakan atau memprediksikan. Lalu, ruang lingkup materi pembelajaran. Nah, materi yang pertama adalah materi tentang tumbuhan dan binatang. Di sini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, materi tentang tumbuhan dan binatang, yang mana akan dibahas mengenai fungsi-fungsi kehidupannya, cara mengeluarkan kotorannya, lalu bagaimana cara ia kesanggupan berpindah, kesanggupan dalam merespon lingkungan, pertumbuhan dan usianya, serta kemampuan berkembang biak. Nah, adapun materi tentang pengenalan tubuh manusia. Nah, di sini akan dibahas meliputi sistem pencernaannya, sistem rangka dan otot, sistem kepekaan, sistem pembuangan, sistem pengaturan, sistem perkembangbiakan, dan juga reproduksi dan keturunan. Strategi atau metode pembelajaran yang dapat digunakan. Strategi pengembangan sains untuk menguasai bidang biologi secara umum sama dengan strategi dan metode yang digunakan pada pengkajian sains bidang lainnya. Strategi yang dimaksud adalah
pengembangan sudut area biologi atau biologi learning center. Lalu pembuatan bulletin board atau papan buletin, menggunakan metode discovery, inquiry atau demonstrasi, lalu melalui permainan biologi, dan juga penggunaan metode kunjungan lapangan. Nah, pada gambar sebelah kanan atas, anak sedang melakukan pengamatan atau penelitian mengenai tumbuhan yang ada di sekitarnya menggunakan kaca pembesar. Dengan begitu ada banyak sekali ya, ternyata cara pembelajaran yang dilakukan untuk bidang biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Dewi Purnamasari. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Intan Fadilah. Berikut penjelasannya. Tema sains dan teknologi. Sains sebagai teknologi, pada hakikatnya sains merupakan sebuah produk dan proses. Sains melandasi perkembangan teknologi, sedangkan teknologi menunjang perkembangan sains. Pada umumnya, sains digunakan untuk aktivitas dalam upaya memperoleh penjelasan tentang objek dan fenomena alam. Sedangkan teknologi merupakan aplikasi sains yang dapat dijadikan upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan perangkat-perangkat atau peralatan, proses, dan sumber dayanya. Pendidikan sains dengan menggunakan pendekatan STM. STM sendiri adalah singkatan dari Sains Teknologi Masyarakat. Menurut Iskandar, STM adalah suatu pendekatan yang mencakup seluruh aspek pendidikan, yaitu tujuan, topik, atau masalah yang akan dieksplorasi, strategi pembelajaran, evaluasi, dan persiapan atau kinerja guru. Nah, pendidikan sains dengan menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat adalah suatu bentuk pengajaran yang tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep-konsep sains saja, tetapi juga menekankan pada peran sains dan teknologi di dalam berbagai kehidupan masyarakat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial terhadap dampak sains dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Hubungan perkembangan sains dengan perkembangan teknologi. Sains tersendiri memiliki arti sebagai suatu ilmu yang secara konsisten mengatur serta mempelajari segala hal yang terdapat di alam semesta yang kita tepati ini, sehingga mampu diuji serta dibuktikan kebenarannya. Sains ini hanya mampu dipelajari karena bentuknya tidak terwujud, sedangkan teknologi merupakan penerapan sains yang bisa kita gunakan sehari-hari dan bisa kita nikmati hingga saat ini. Di satu sisi, sebenarnya perkembangan sains dan teknologi bisa bermanfaat dan membawa kebaikan. Sedangkan di sisi lain, adanya perkembangan sains serta teknologi bisa menimbulkan dampak yang bisa dikatakan negatif. Dampak positif pengembangan teknologi terhadap anak usia dini. Beberapa pengaruh positif teknologi, salah satunya adalah komputer untuk anak usia dini. Dapat stimulus bagi perkembangan antara koordinasi mata dengan ketepatan gerak tangan, menstimulus bagi perkembangan motorik halus anak, khususnya daya rangsangan pada anak, agar anak dapat melatih kemampuan berpikir untuk lebih kreatif. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Mendorong anak untuk belajar selain metode verbalitas dalam kata-kata tertulis ataupun lisan belaka. Komputer dalam proses belajar akan melahirkan suasana yang menyenangkan bagi anak. Anak dapat menjadi lebih tekun dan terpicu untuk belajar berkonsentrasi. Anak dapat mempunyai bekal persiapan yang pasti memasuki gerbang perguruan tinggi. Komputer dapat juga digunakan untuk mempermudah menunjang pengetahuan.
Komputer selain untuk membantu belajar dan membantu mendapat informasi untuk anak usia dini, komputer juga mempunyai pengaruh negatif untuk anak usia dini sebagaimana berikut. Komputer dapat mengakibatkan mata pada anak menjadi sakit terlalu lama di depan komputer. Komputer juga dapat mengakibatkan anak malas belajar apabila anak mengenal permainan game.